Oke, selamat siang para mahasiswa Product Design Engineering. Untuk kurs 2, kita lanjutkan. Ya. Baik. Jadi yang kedua tadi kan kita sudah peroleh X kuadrat kali tunang kedua, X kuadrat kali D kuadrat Y per DX kuadrat adalah D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY PDU. Dalam U ya. Ini dalam fungsinya bukan X tapi U. Nah, kemudian ini kita salin lagi ya. Kita salin kembali sehingga ini menjadi X pangkat 2 dikali turunan kedua itu adalah D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU. Ya. Ini saya salin dari yang sebelumnya tadi. Tadi kita sudah sampai di sini. Ya, kita salin. X kuadrat kali turunan keduanya dengan D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU. Ya. Nah, ini diferensialkan terhadap X lagi. Ya. Jadi turun-temurun ya. Ini kita diferensialkan terhadap X ya. Yang diferensialkan terhadap X, maka ini berbentuk V nih. Ini adalah berbentuk U kali V nih. Ya kan? Berbentuk U kali V sehingga X kuadrat kali turunan UV tambah UV, jadi X kuadrat kali turunan keduanya ditambah X kuadrat kali turunan keduanya. Ya. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ujung-ujungnya aksen. Ini ujung-ujung aksen. Kemudian ini D kuadrat Y per DU kuadrat diturunkan. Ingat tak ada U ya. Padanya tak ada X ya. Ini juga DY per DU diturunkan terhadap U. Nah, X kuadrat diturunkan apa? X kuadrat diturunkan 2X kali D kuadrat Y per DX kuadrat. Ya kan? X kuadrat turunkan 2X. Ini tetap. Ditambah X kuadrat konstanta pengali ikut sepengali. Turunan kedua diturunkan lagi turunan ketiga. Nah. Jadi D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Nah, karena kita diferensialkan terhadap X, ini U nih. Hati-hati ya. Ada U aksen nanti. Jadi berarti sini adalah D kuadrat Y per DU kuadrat turunan kedua diturunkan adalah turunan ketiga D pangkat 3Y per DU pangkat 3. Jangan lupa kali U aksen. U aksen adalah DY apa? DU per DX. Enak. U aksen. Ya. Turunan kedua ini tak ada U, padanya harus tak ada X. Jadi berarti diturunkan terhadap U adalah turunan ketiganya, tetapi harus sekali dengan U aksen. U aksen itu apa? DU per DX. Dikurang ini juga turunan kedua, turunan pertama diturunkan menjadi turunan kedua. Jangan lupa kali U aksen adalah DU per DX. Di mana DU per DX itu berapa tadi? 1/X ya. DU per DX inilah yang nilainya 1/X. Ya. Ini 1/X. Sehingga ini terjadi 2X kali turunan kedua ditambah X kuadrat kali turunan ketiga sama dengan D pangkat 3Y per DU pangkat 3 kali 1/X ditambah turunan kedua kali 1/X. Nah, yang kita mau cari kan ini adalah yang ini kan. X pangkat turunan ketiga Y per X pangkat 3. Harusnya X pangkat 3. Ini X pangkat berapa? X pangkat berapa itu? X pangkat 2 enggak?
Supaya menjadi X pangkat 3, ini harus dikali apa? Ini semua ini harus dikali dengan dikali X pangkat 1. Ya enggak? Dikali X pangkat 1. Ya. Sehingga X kuadrat yang ini menjadi X pangkat 3, yang ini X kuadrat kali turun kedua. Pas ya kan? Yang ini seper X. Seper X kali X1. Seper X kali X1. Ya enggak? Yang terakhir 3 ya. 3 ini nanti kita dapat formulanya lebih mudah nanti ya. Mungkin dari awal yang awal ini kita lihat, wah, membosankan. It is boring. Oke. Nah, kita kalikan sehingga jadi apa nih? Belum selesai. Kok lemas? Kalau Anda ya. Baik, ini dikali dengan X jadi apa? 2X kuadrat ya. X ini X pangkat 1 dikali X menjadi 2X kuadrat kali turunan kedua. Ya enggak? Data X. Kemudian ditambah ini X kuadrat dikali X menjadi X pangkat 3 ya. Ditambah X pangkat 3 kali turunan ketiga Y terhadap X. Oke. Sama dengan ini D pangkat 3Y per DU pangkat 3 kali seper X kali X ya. Ditambah, tambah atau kurang? Kurang ya. Tambah ya. Ditambah dengan turunan kedua. Oh, sorry. Ini kurang ya. Bertambah ya. Benar, di atasnya kurang kok sini ditambah. Benar enggak? Ini kurang ya. Berarti ini kurang, betul? Kurang D kuadrat Y per DU kuadrat kali seper X kali X. Nah, X-nya bisa dicoret menjadi 1. Betul enggak? Kita coret. Nah, yang ingin kita cari sebetulnya ini kan. Halo. Nah, padahal X kuadrat kali turunan kedua ini D kuadrat Y per D kuadrat sudah ada enggak? Harganya berapa tadi? D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DE per DU. Betul enggak? Sebelumnya coba kita lihat yang atas tadi. Ini nih. Betul kan? X kuadrat kali turunan kedua D kuadrat Y per DX kuadrat adalah D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU kan? Boleh nggak kita ganti? Boleh. Ya, kita ganti. Ini kita ganti. Ini kita ganti ya. Kita ganti. Jadi apa? 2 dikali X kuadrat kali turunan keduanya adalah D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU. Nah. Halo? Jadi nah, ini tadi kan sudah kita buktikan nih. Ini nih. Ya. Kita ganti ya. Substitusi. Sehingga ini ditambah dengan X pangkat 3 kali turunan ketiga. Ini yang terakhir nanti ya. Sama dengan D pangkat 3Y per DU pangkat 3 dikurang D kuadrat Y per DU kuadrat. Nah ini dikalikan berapa nih? 2 kali D kuadrat Y per DU kuadrat. Ini kali 2. Min 2 kali DY per DU. Tambah X pangkat 3 kali turunan ketiga Y per DX pangkat 3. Sama dengan ini salin aja D pangkat 3Y per DU pangkat 3 dikurang D kuadrat Y per DU kuadrat. Nah, yang ingin kita cari sebenarnya kan ini sebenarnya. Yang kita cari itu kan ini atau ini. Betul enggak? Yang sekotakin. Benar kan? X pangkat 3 ke turunan 3. Maka yang lainnya kita pindahkan ke ruas kanan semua ya. Maka yang tinggal sebelah kiri itu cuma X pangkat 3 kali turunan ketiga Y terhadap X. Sama dengan D pangkat 3Y per DU pangkat 3 dikurang D kuadrat Y per DU pangkat 2. Nah ini pindah ke kiri menjadi min. Plus 2 D kuadrat Y per DU kuadrat dipindahkan jadi min 2
D kuadrat Y per DU kuadrat. Nah, yang ini juga dipindahkan ke kanan jadi plus 2 DY per DU. Dan yang namanya sama bisa dijumlahkan enggak? Bisa ya. Maka kita peroleh X pangkat 3 kali D pangkat 3Y per DX pangkat 3 sama dengan D pangkat 3Y per DU pangkat 3 min 1 sama min 2 berapa? Namanya sama. D kuadrat Y per DU kuadrat menjadi min 3 D kuadrat Y per DU kuadrat yang pangkat 1. DY per DU coba 1. 2 D kali DY per DU. Nah ini yang turunan ketiganya. Sudah jelas sampai di sini? Ya. Sebelumnya ya. Oke. Itu. Yang tadi awalnya. Baru kita lanjutkan yang ke terakhir. Nah, ini kita salin tadi ya. Ingat penyebutnya per DU, per DU kuadrat, per DU pangkat 3. Jadi artinya itu fungsi U. Ya. Artinya fungsi U, bukan fungsi X. Ya, hati-hati hasilnya dalam U. Hati-hati ini ya. Any question so far? Halo? Yang bertanya? Oke. Benar udah. Nah, kita cari hubungannya. Atau ini kita namakan mana tadi? Yang ini yang pertama. Ini kita namakan yang pertama. Terus ini yang kedua, yang terakhir tadi, yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Nah, yang pertama tadi adalah yang pertama kita udah dapat X kali ya. X kali DY per DX kita dapat hasilnya DY per DU. Ini nak? DY per DU. Oke. Yang kedua kita ada dapat X kuadrat kali D kuadrat Y per DU DX per DX kuadrat adalah D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY. DY per DU. Ya kan? Nah, ini menggunakan operator D ya. Operator D. Ya, operator D. Di mana DY per DU itu adalah DY. D kali Y. Tapi dalam U ini adalah fungsi U ya. Tahu maksudnya? Mengandung fungsi U. Bukan X. Jadi fungsi U. Oke. Lalu ini terjemahkannya apa nih? DY PDU adalah lalu turunan pertama D-nya 1 kali Y. Tapi ini fungsi U. Ya enggak? Fungsi U ya. Mengandung fungsi U. Bukan X. Ya. Nah, kalau ini terjemahkan ini apa nih? Ini sama dengan apa? Ini terjemahkan ya, ini terjemahkan hasilnya fungsi DY. Ini diterjemahkan apa? Halo? Ini adalah D kuadrat Y. Enak. Ini terjemahkan apa? DY. Bisa kita faktorkan? Jadi apa nih? Ini jadi D-nya kita keluarkan. Y-nya kita keluarkan. Apa yang tinggal sini? D min 1 enggak? Coba kali. D kali D. D kuadrat. Y. D kali min 1 min DY. Itu enggak?
Oke. Kemudian yang ketiga, sampai kedua ini ngerti dulu. Halo? Bingung? Udah ngerti belum? Udah. Yang ketiga tadi kita dapat adalah X pangkat 3 kali turunan ketiga Y terhadap X itu sama dengan, nah ini kan. Kalau secara ingat pasti lupa-lupa ya. Yang 1, 2 gampang ya. Ini jadi D pangkat 3Y per DU kuadrat dalam fungsi U. Pangkat 3 ya. Pangkat 3 ya. Pangkat 3. Kalau turunan ketiga pasti pangkat 3 gitu. Sama ya. Kemudian dikurangi 3 kali D kuadrat Y per DU kuadrat ditambah 2 kali DY per DU. Nah, coba kita terjemahkan nih. Apa artinya ini? Halo, ini apa artinya dalam operator D, dalam operator D, dalam operator D? Apa artinya ini? Ini sama dengan yang ini, turunan ketiga Y terhadap U ini ada D pangkat 3 kali Y nak, P dalam U. Min 3 kali D kuadrat Y per DU kuadrat, ini adalah D kuadrat kali Y dalam U. Ditambah 2 kali DY per DU adalah DY P dalam U. Jelas? Nah, kemudian Y ini bisa kita keluarkan, D ini juga bisa keluar enggak? Halo? Coba kita keluarkan D-nya. Keluarkan D apa nih? D kuadrat. Y ini di belakang ya. Min 3. D kuadrat keluarkan D. Min 3D. 2D keluarkan D. 32. Kurung kali Y. Betul enggak? Karena kali kan nih. D kali D kuadrat. D pangkat 3 Y. Cocok kan? D kali min 3D. Min 3D kuadrat kali Y. Ada nih. Terakhir D kali 2. 2DY. Sama? Oke. Ini bisa diuraikan lagi enggak? Bisa. Diuraikan berapa nih? Halo. Jumlahnya min 3. Hasil kalinya plus 2. Boleh bikin sini. Jumlahnya min 3. Hasil kalinya plus 2. Berapa kali berapa tuh? 2 itu kan 1 kali 2 enggak? Tapi 1 tambah 2 kan plus 3. Ini min 3. Supaya jadi min apa sini? Min 1, min 2, min 1, min 2. Betul enggak? Ya, ini min 2. Ini min 1. Min 1 kali min 2 plus 2. Min 1 tambah min 2, min 3. Cocok nggak? Berarti sini D min 1, D min 2. Sekarang coba perhatikan. Kalau ini adalah X pangkat 1 kali turunan pertama. D-nya ada 1. Betul nggak? Kalau X kuadrat kali turunan kedua. D-nya ada 2 nggak sini? Yaitu D kali D min 1. Kurung kali Y. Kalau turunan ketiga, nah ini sudah gampang keinginannya kan. Kalau turunan ketiga apa? D-nya ada 3. D kali D min 1 kali D min 2. Kalau turunan keempat, X pangkat 4 kali turunan keempat apa tuh? Ada 4 kan? D kali D min 1 kali D min 2 kali D min 3 kurung kali Y. Kan gitu kan? Halo? Jelas maksudnya? Jadi ini mengakibatkan bisa kita cari X pangkat 4 kali turunan keempat Y terhadap X adalah D-nya ada 4. Pertama D kurang 0, atau D kurang 0. Kemudian D kurang 1, D kurang 2, D kurang 3. Ingat, hitung D-nya ada 4 enggak? 1, 2, 3, 4 kali Y. Jadi itu. Kalau X pangkat 5 kali turunan ke 5, D-nya ada berapa? 5 kan? D min 1, D min 2, D min 3, D min 4 kali Y. Gampang kan formulanya? Kalau tadi yang tidak pakai D, pusing Anda. Yang turunan ketiga tadi apa tadi? Koefisiennya 1 min 3 plus 2. Mau dihafal itu. Turunan keempat gimana? Tambah pusing kepala lagi.
Jadi dengan cara ini lebih mudah. Sudah jelas? Ya, itu maksudnya. Ya. Ini question? Ada yang mau ditanya? Halo? Sudah on auto save. Baik, kalau sudah, kita masuk contoh. Bagaimana peran contohnya? Ya, kita pakai ya yang tadi ya. Jadi kita tidak pusing-pusing kan? Manusia itu cenderung cari yang mudah, ya, bukan cenderung cari yang sulit. Sulit menjadi mudah, itu maksudnya. Sudah? Ada yang mau ditanya? Ada. Oke, kita masuk dengan contoh. Oke, di sini ada X kuadrat kali turunan kedua Y terhadap X ditambah 3X kali turunan pertama ditambah 4Y sama dengan X. Berarti ini non homogen, bukan nol ya, non homogen. Nah, kita terjemahkan yang ayat sebelum terjemah kita misalkan dulu. Selalu kita misalkan apa yang saya sebutkan tadi harus tulis ya. Dalam ujian kalau tidak tulis nilainya kurang. Dari mana Anda dapat itu? Jadi harus misalkan X sama dengan E pangkat U. Ingat ini. Ini harus dimisalkan. Kemudian untuk mencari U-nya bagaimana? Kita lenkan. Len kiri sama dengan len kanan. Betul nggak? Len kiri tetap len X. Len E pangkat U apa hasilnya? U. Jadi ini ada. Ini tetap ditulis ya. Kalau ini tidak ada, poinnya kurang. Berkurang. Ya. Nah, baru kita terjemahkan dari sini, yang ini. Kita terjemahkan jadi apa? Kita terjemahkan X kuadrat kali turunan kedua, kemudian X pangkat 1 kali turunan pertama. Apa terjemahannya? Turunan kedua ada D-nya 2. D kali D min 1 kali Y. Itu nak gitu. Halo? Kemudian ditambah 3 kali X dy pada X adalah D 1. D kali Y. Tambah 4Y salin saja. Sama dengan X. Nah X-nya apa? Coba lihat sini. X apa nih? X adalah E pangkat U. Ganti dalam U ya. Jelas nggak? Halo. Nah. Kemudian Y-nya sambil mengalihkan ini kita kali dulu. D kali D. Ini ada D kuadrat min D. Kali Y ditambah 3DY ditambah 4Y adalah E pangkat U. Keluarkan Y-nya. Y-nya keluarkan apa nih? Ini berarti yang ini. Keluarkan Y-nya. D kuadrat min D. Ya nak? D kuadrat min D ini tambah 3D tambah 4. Kurung kali Y. Sama dengan E pangkat U. Nah, min D tambah 3D kan bisa dijumlahkan. Berapa jadinya? D kuadrat 3D dikurang 1D berapa? 2D ya. 2D tambah 4 kurung kali Y sama dengan E pangkat U. Oke. Sampai sini. Kalau ada E pangkat U ini adalah fungsi U ya. Ini mengandung fungsi U. Bukan fungsi X. Hati-hati. Nanti baru dibalikkan ke X lagi. Ya. Baik. Nah, ini saya pindahkan ke halaman berikutnya. Kita salin ya. Kita cari, kita anggap yang ruas kanannya 0 untuk mendapatkan apa? YH, solusi homogennya. Lanjut baru solusi khusus atau partikular, ya. Oke. Berarti sini ada persamaan eigen. Atau kita ambil dulu. Yang pertamanya adalah yang ruas kirinya kanannya 0. Ya, nah. Ruas kanannya kita jadikan
0. Oke ya. Jadi yang pertama adalah kita salin apa tadi? D kuadrat tambah 2D tambah 4. D kuadrat tambah 2D tambah 4 kurung kali Y. Luas kanannya kita jadikan 0. Mengapa? Supaya mendapatkan solusi homogennya. Betul nggak? YH. Y nah mungkin 0. Yang 0 ini kan. D ganti alfa. Itu disebut apa? Persamaan eigen. Kita bacanya eigen atau agent. Persamaan karakteristik ya. Nah, D ganti alfa. Jadi D kuadrat menjadi alfa kuadrat. 2D jadi 2 alfa tambah 4 sama dengan 0. Karena Y tidak mungkin 0 ya. Eksponensial. Nah, ini bisa diuraikan? Apa? Halo? Bisa diuraikan enggak? Ternyata tidak bisa. Kalau enggak bisa, kita pakai rumus ABC lagi. Seperti tadi ya. Jadi ini A-nya berapa? A-nya 2. Di sini B-nya. A-nya 1 kok 2. A-nya 1 kan? Mulai lagi. Tuh, hang ya. Nggak bisa hapus, nggak bisa hapus. Tuh. Gemes. Terpaksa kita ambil dari ini. Untung ada auto save, kalau enggak mati save. Atau save-nya yang ini yang atas ini. Ini ditutup di sini. Oh ya, sorry. Ini harus di D-nya. Apa? Directory. Apa? Directory buka dulu. Ini apa namanya ini? Harus di download. Keluar enggak atasnya? Kalau atas enggak keluar, belum keluar. Belum ya? Nah, kita ulang lagi. Download. Oh, enggak bisa juga ya? Oh, ini udah salah. Ini dia ya, atas. Terus ini download lagi. Oh, enggak bisa juga. Oh, keluar ya. Ke atas tuh. Karena lihat. Tadi ya save. Oke. Nah, kita lihat di sini. Mana tadi? Di download. Yang pada akhir itu apa? Mana jam ini? Ini 9.44. Berarti yang terakhir ini ya. 10.50 ya. Jam 10.50 nih. Ini dia. Kita copy. Masukkan ke bawa apa ke base ya, base base fokus 2 whiteboard. Nah, tadi udah ada tapi itu yang pasti kurang. Muncul yang ini ada yang 221 ya. Jamnya 10.50 ini. Nah, Anda lihat hilang kan? Bagian dari Bapak. Dan ingat ini belum di-share ya. Belum di-share, ingat. Jadi yang ini tadi ditutup ya. Yang ini kita tutup, yang gagal. Oke. Ini kita tutup. Buka lagi. Jangan lupa di-share. Harus di-share ya. Ke share hilang kan? Hilang kan? Share window ini deh nih. Nah, baru kita buka yang bawahnya. Mana?
Ya ternyata nggak hilang. Hilang ya. Banyak juga hilang ya. Sedikit lah ya. Ya nak? Halo. Oke, itu apa? Kita salin lagi yang tadi. Yang pertama ini adalah apa tadi? D kuadrat tambah 2D tambah 4 kali Y sama dengan 0 ya tadi. Ya nak? Ini untuk mencari solusi homogen. Ya nak? Oke. Baik. Nah, auto save-nya, oh ya belum ya. Ya itu harus lupa sih. Terima kasih diingatkan ya. Harus auto save. Kalau nggak auto save ya dia nggak nyimpan. Berarti hilang lagi kalau apa ya. Ya, ya terima kasih diingatkan. Auto save. Oke, lama amat. Oke. Udah? Iya nggak mungkin nol. Ini yang disebut persamaan eigen ya. Persamaan eigen adalah apa? D diganti alfa. Jadi alfa kuadrat tambah 2 alfa tambah 4 sama dengan 0. Ini A sama dengan 1 ya. 1 ya, bukan 2 tadi salah itu. Ini B adalah 2 dan C adalah 4. Betul enggak? Nah, kemudian ya ini ABC-nya ABC kita menggunakan rumus ABC. Itu alfa 1 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi alfa 1 2 min B. B-nya 2 ya. 2. Ya, B-nya 2. Jadi min B min 2 plus minus akar B kuadrat berarti 2 kuadrat min 4 A-nya 1, C-nya 4 per 2 kali A. A-nya 1. Oke. Jadi alfa 1 2 berapa? Min 2 plus minus akar 2 kuadrat adalah 4 min 4 kali 1 kali 4 berapa? 16 per 2. 2 kali 1 2 kan? Jadi alfa 1 2 adalah min 2 plus minus. Ini akar berapa nih? 4 kurang 16 min 12 per 2. Alfa 1 2 min 2 plus minus. Ini bisa diuraikan menjadi apa? 12 itu 4 kali 3 kali min 1. Nah. Ini kan min 12 ya. Berarti akar 4 kali akar min 1 kali akar 3. Ya enggak? Akar min 1 I. Akar 3 tetap. Akar 4 2. Nah, per 2. Hingga alfa 1 2 berapa? Min 2 plus minus A. Ini akar 4 adalah 2. Akar min 1 adalah I. Akar 3 tetap. Per 2. Maka alfa 1 2 berapa? Min 2 bagi 2. Min 2 bagi 2. Min 1 plus minus 2 bagi 2. 3 I akar 3. Enak. I akar 3. Nah, ini yang A plus minus BI. B-nya akar 3 kan? BI atau IB. Berarti sini A-nya berapa? Ini A lain ABC A plus minus BI itu bilangan kompleks ya, beda ya. Berarti ini bilangan kompleksnya A-nya adalah min 1, ini bilangan kompleksnya. B-nya adalah akar 3. Sampai sini jelas? Halo. Nah, baru kita masukkan ke solusi homogennya. Gimana?
Awas, homogennya harus dalam fungsi U, bukan fungsi X. Ini dari ada E pangkat U tadi kan. Sehingga ini menjadi solusi. Masih mencatat ya. Nih. Ya, atau save dari. Anda selalu ingat, terima kasih sekali. Setelah ini baru kita cari YH, solusi homogennya YH sama dengan apa? Dalam bentuk bilangan kompleks apa dulu maksudnya? E berpangkat AU bukan X ya. E berpangkat AU kurung siku buka A besar cos BU bukan BX ya. Dalam U semua. BU tambah B besar kali sin B kecil U kurung tutup. Ya, hati-hati. Di sini banyak yang sering keliru ya. Karena hanya fungsi U, saya bilang kan DY per DU, D kuadrat Y per DU kuadrat. Ya kan? Sudah? You finish? Oke, kita lanjutkan. Jadi, solusi homogennya adalah E pangkat AU dikali A besar kali kosinus BU, ya, ditambah, BU-nya mau dikurung boleh, ditambah B besar kali sin BU dalam kurung. Nah, ganti di mana apa? A-nya -1, B-nya akar 3, ya enggak? A-nya -1, B-nya akar 3. Jadi baik ganti. Jadi solusi homogennya berapa? A-nya berapa nih? -1 ya? -1 U, min U ya. Dikali A ya, -1 kali U. A kali kosinus B-nya akar 3. Akar 3 kali U berapa? U akar 3 enggak? Halo? B-nya akar 3 kali U akar 3, ya kan? Ditambah B besar kali sin sama sudutnya sama. B-nya akar 3 kali U akar 3. Tuh. Nah, tadi di awal tuh, ini sama nak artinya dengan E pangkat min U sama nak seper E pangkat U. Ya, nak? Sama nak? Kalau pangkat negatif turun ke bawah dia positif enggak? Dikali ini tetap A kali kosinus U akar 3 ditambah B kali sin U akar 3. Nah, sekarang E pangkat U berapa? Coba kita lihat di awal tadi yang kita misalkan mana tadi? Soalnya. Ini, kita misalkan X dengan E pangkat U. Berarti E pangkat U sama dengan apa? X. Jadi setelah hasil dalam U dibalikkan lagi, kembalikan dalam U. Paham maksudnya? Jadi E pangkat U sama dengan X enggak? Halo? U sama dengan ln X enggak? Nah, ingat ya, E pangkat U adalah X, U adalah ln X. Kita kembalikan. Jadi hasilnya ini dalam U, jadikan dalam X. Berarti ini seper E pangkat U adalah X. Tadi enggak? Ya kan? X, kita misalkan tadi X dengan E pangkat U. Berarti E pangkat U X enggak? Halo? Jelas enggak? Ada yang enggak jelas? Halo? Dikali A kali kosinus, hati-hati nih. U-nya ln X. U akar 3. Nah, ini kita pakai ini. U-nya adalah ln X kurung kali akar 3. Ditambah B kali sinus. U-nya ln X. U kan sama dengan ln X tadi kan. Kali akar 3. Tutup. Inilah YH-nya. Solusi homogen. Do you understand? Paham sampai sini? Ya, jadi setelah dapat hasil dalam U semua, dan kembalikan ke dalam X. Kita misalkan X dengan E pangkat U, dibalik E pangkat U sama dengan X. Jadi waktu kita ln ke kiri ln kanan terjadi apa? Bahwa U adalah ln X, ya kan? Kita substitusi. Nah, selesai ini barulah yang kedua untuk mencari solusi khusus atau solusi partikular. Tulisannya partikular ya.
bacanya partikular. Kita yang mencatat silakan. Ini agak sulit sedikit ya. PD linear Euler Cauchy ini sangat ya. Jadi hasilnya dalam X ya, bukan U. U itu sementara ya. Oke. Dapat. Nah, sebentar lagi kita cari solusi khusus atau solusi partikular. Ya, partikular. Baru kita gabung, baru solusi umum PD Y homogen tambah Y khusus YK atau YP partikular. Ya. Sudah? Selesai? Belum? Belum selesai. Sudah. Baik, kita masuk yang berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah yang lengkap. D kuadrat tambah 2D tambah 4 kurung kali Y sama dengan E pangkat U. Berapa Y? Y sini adalah Y khusus atau YP. Y partikular. Sama dengan berapa? E pangkat U per D kuadrat tambah 2D tambah 4. Nah, Anda ingat bentuk eksponensial. Solusi khusus apa? Kalau ini E pangkat 1U nah nih. Berarti sini apa? Berapa A-nya? E pangkat AU. E pangkat AU berarti A-nya sama dengan 1 nah. Halo. E pangkat AU. E pangkat 1U. Berarti A-nya berapa? 1. Dari sini D sama dengan A nah. Berarti D sama dengan 1. Ini tinggal masuk aja. Yang penting penyebutnya tidak boleh 0. Ya. Itu ingat. Jadi E pangkat U per 1 kuadrat tambah 2 kali 1. 1 kuadrat tambah 4. Hasilnya apa nih? Oh ya, E pangkat U itu tadi sama dengan apa? X ya. Kita misalkan X dengan E pangkat U. Per, ini 1 tambah 2 tambah 4 dah. Hasilnya apa? Hasilnya X per 7 ya. Ya, X per 7 atau 1/7 X. Sama enggak? Ya, ini dapatnya. Baru Anda jawab solusi umum PD adalah Y sama dengan Y homogen tambah Y khusus atau Y partikular. Jadi Y homogen Y homogen ini berapa tadi? Seper X ya. Ya, tadi ini di atas tadi. Ini seper X kali A cos ya. Jadi adalah seper X kali A besar kali kosinus. Dalam kurung ini U-nya ln X tadi ya. Kali akar 3 ditambah B besar kali sinus. U-nya adalah ln X kali akar 3 kurung ditambah ini terakhir. Y khususnya adalah 1/7X atau X per 7. Mau tulis X per 7 atau 1/7X sama aja. Dua-dua benar. Inilah solusi umumnya. Jelas sampai di sana? Halo. Are you very tired? Kalau bahasa Jermannya pertanyaan, are you very tired? Apa Anda letih? Bist du? Ya. Bist du sehr müde? Nah, itu bahasa Jerman. Anda pernah belajar bahasa Jerman? Saya dapat di SMA itu bahasa asing pertama bahasa Inggris, bahasa keduanya bahasa Jerman. Kebetulan gurunya orang Belanda ya. Praters.
Peraturan Nikander di sekolah Katolik itu ya. Ketat sekali ya, bule itu ketat. Begitu masuk dia sudah tulis tuh. Nominatif, akusatif, datif. Der, di, das. Jadi benda itu punya artikel. Pintu itu dianggap betina, pakai di Tür, TUR, titik dua atasnya. Kemudian pensil, kalau pensil dianggap jantan, der plaintif, der son, saya anak atau apa ya. Kain, kalau gaskin, kin itu anak. Anak kita tidak tahu laki-laki atau perempuan, tidak tahu kan? Bilang anak. Jadi dia dianggap netral, pakai das. Oke, kita lihat ini selesai. Lanjutannya adalah ini selesai ya. Berikutnya lebih mudah dari yang tadi ya. Yang tadi itu memang PD linear Cauchy agak ini sedikit sulit. Berikutnya kita masuk dengan PD tingkat 1 derajat N. Setelah itu baru PD Clairaut. Ini adalah kelompok 3 ini adalah PD tingkat tinggi. Apa namanya? High order. High order. Tingkat tinggi ya. Sudah selesai? Sudah kita lanjutkan. Topik berikutnya adalah PD. Ini lebih mudah ya dari yang tadi. PD tingkat 1 tapi derajat N. Beda ya. Derajat N. PD tingkat 1 derajat N. Nah, kalau dilambangkan ini A0 ini konstantanya. PD ini adalah sebut PD tingkat 1 ya, tingkat 1 derajat N gitu. Ditambah misalnya A1 N ya, N kali DY per DX, pangkatnya kurang nih. Kalau 7 ini 6 nih, berarti N-1 ya nah. Ditambah titik terakhir sini AN-1 dikali DY per DX pangkat 1 dan terakhir AN sama dengan 0 kalau non homogen. Ini homogen ya, sama dengan 0. Sampai sini jelas? Ini langsung contoh, ini lebih mudah daripada yang tadi ya. Contohnya yang pertama adalah DY per DX berpangkat 2 dikurang 4 kali DY per DX sama dengan 0. Di mana DY per DX itu sama dengan P. Ini selalu ya, diketahui. Jadi tingkat tinggi ini bukan pangkat 2, bisa pangkat 10, bisa pangkat 20 ya bisa aja pangkat berapanya. Ya. Maksudnya dengan contoh itu, nah bagaimana kita menyelesaikannya? Karena di mana DY per DX adalah P, boleh nggak kita substitusi? Soalnya ini kita sederhanakan. Jadi apa? P, ya. DY per DX kan P ya. Berarti P kuadrat, enak. Dikurang 4P, sama dengan 0, ya kan? Kita faktorkan, P kuadrat sama P bisa keluarkan P, tinggal apa? P min 4 lah. Masing-masing 0. P pertama 0, P kedua berapa? Jadi yang pertama P-nya sama dengan 0, yang kedua P-nya sama dengan 4. Benar? Halo? Jelas sampai sini? Ini gampang daripada tadi ya. Tadi itu dari bentuknya udah pusing, panjang. Ini sederhana sekali. Ini tadi berat, ini ringan namanya. Ya, kelas ringan ini. Nah, kita lihat P sama dengan 0. Ada 2 ya, kita bagi 2 sini. Kita bagi 2. Yang pertama P-nya sama dengan 0. Yang kedua P-nya sama dengan 4. Betul ada 2 kan? P sama dengan 0, P sama dengan 4. P itu apa tadi? DY per DX enggak? P itu yang DY per DX.
Y aksen ya. Ini terlalu panjang ya. Jadi sini P itu adalah DY per DX sama dengan 0. Sini P itu adalah DY per DX sama dengan 4. Nah, satu-satu ini kita lakukan kali silang. Ya, kali silang. Apa yang terjadi? DY adalah 0 DX. Ya. DY adalah 0 DX. Kemudian kita integralkan kiri kanan. Integral DY sama dengan integral 0 DX. Integral DY berapa? Halo? Integral DY? Y. Ya. Integral DX. X. Integral DY. Y. Integral 0 DX. Integral 0 adalah konstan. Untuk tak tentu. Kalau tertentu 0. Nanti Anda belajar transformasi Laplace. Integral tertentu dari 0 adalah 0. Jadi konstannya 0 ya. Kemudian ini dipindahkan ya. Y sama dengan C dipindahkan Y kurang C sama dengan 0. Ini yang kita ambil. Ini juga dikali silang. DY adalah 4 DX. Kemudian integralkan kiri kanan. 4-nya boleh keluar ya. Integral DY Y. 4 integral DX X. Jangan lupa tambah C. Semuanya dipindahkan ke ruas kiri. Jadi apa? Y kurang 4X kurang C sama dengan 0. Maka solusi umum PD apa? Dikaliin aja. Y min C 0. Y min 4X min C 0. 0 kali 0, 0 nah. Berarti sini Y min C yang jawaban pertama kita salin dikali persamaan kedua apa? Y kurang 4X min C. Dan ini 0. Ini 0 kali 0 sama dengan apa? 0. Inilah jawabannya. Solusi umumnya. Gampang kan? Dibanding dengan tadi. Pegang kepala panas dari tadi. Sekarang dingin dulu. Ya. Jelas ini? Jadi mudah ya. Yang ini PD tingkat 1 derajat N paling mudah ya. Dibanding yang di antara 3 itu. Oke. Bentar lagi kita masuk contoh yang kedua. Ya. Oh, yang sebelumnya. Ini. Oke, baru lanjutkan. Ya. Matematik itu perlu latihan banyak ya. Banyak latihan ya. Bukan latihan banyak. Banyak latihan. Jadi harus sering latihan. Lama-lama dia terekam. Ya. Kalau Anda masih muda-muda, pasti terekam lebih cepat. Saya tahunnya usia 70, mulai ada lupa. Apa yang saya pikir tadi itu, apa ya? Hilang tiba-tiba aja. Bukan sengaja, ya itulah usia. Nggak bisa dibohong. Jadi Anda yang muda, si banyak latihan, sehingga rekaman di kepala itu lama tinggalnya. Baik, kita masuk contoh berikutnya, contoh 2. Nah, ini sedikit diputar, tetapi ini lebih mudah dibandingkan yang PD linear oleh Cauchy. Ya. Ini diketahui sama dengan 1, terus di mana tidak boleh disambung ya. P adalah DY per DX. Soalnya. Oke. Bagaimana kita mencari P? Halo. Tahu? Atau bagaimana kita cari ya. Ini kombinasi nanti adalah
ketemu dengan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Caranya apa? Kalau ada kuadrat ini, kita pindahkannya ke ruas kiri. Sehingga menjadi selisih koordinat. Ini sama enggak dengan artinya ini? XP tambah Y kuadrat dikurang 1. 1 itu 1 koordinat. Boleh diuraikan? A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B kan? Berarti satu jumlah. Jadi 1 XP tambah Y tambah 1 dikali 1 XP tambah Y dikurang 1. Sama dengan 0. Ya enggak? A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Ya. Oke? Masing-masingnya kan sama dengan 0. Ya enggak? Kalau kita buka kurung, ini menjadi apa? XP tambah Y tambah 1. Satunya mau pakai ini. Kurung. Ini XP tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Masing-masing 0. Ya, masing-masing 0. Berarti sini XP tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Di sini XP tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Masing-masing 0 kan? Ya. Oke. Kemudian yang mau kita cari kan P-nya sebetulnya. Atau ya mungkin P-nya harus diterjemahkan. Ya. Berarti ini XP sama dengan apa nih? Y plus 1 kalau dipindahkan ke ruas kanan jadi min enggak? Min dan kurung Y plus 1 sama enggak artinya? Halo? Ini juga. Y min 1 kita pindahkan. Jadi XP adalah min dari Y min 1-nya. Ya kan? Baru kita P-nya kita kembalikan. P itu apa? P itu yang atas tadi. P itu adalah DY per DX. Ya. P itu apa? Kita ganti. P-nya kita ganti. Jadi X kali DY per DX. P ganti DY per DX adalah negatif dari Y plus 1. Ini juga X kali P itu adalah DY per DX. Sama dengan min dari Y min 1. PD apakah masing-masing? Sama. PD apa? PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Betul nggak? Pertama kali Anda pelajarkan. Separable differential equation. Separable. PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Pisahkan DY dengan fungsi Y, Y plus 1, dan DX dengan fungsi X. Dua-duanya, kiri kanan, masing-masing ya. Nah, ini kita salin lagi ya di ruas berikutnya. Ini sudah selesai sampai sini? Halo? Oke, kita salin ya. Jadi, ini salin X kali DY per DX, ini sama dengan negatif dari Y plus 1. Yang satu lagi, ini kita bagi 2. X kali DY per DX, negatif dari Y min 1. Ya. Nah, yang ini Y DY. DY dengan fungsi Y. Betul nggak? DY dengan fungsi Y. Minnya nggak usah dibawa ya, biar aja. Berarti sini apa? DY per Y plus 1 enggak? Sama dengan min, gitu kan? Minnya tetap. Y plus 1-nya, ini tukar letak ya. Ini seolah terjadi kali silang. Jadi kali silang, Y plus 1 dengan DX tukar letak. Y plus 1 turun, DX-nya naik ke sini. Betul enggak? Si DX-nya naik ke sini. Hati-hati, X-nya turun ke bawah. Betul enggak? X-nya turun ke bawah. Berarti sini.
X-nya. Halo, jelas nggak ke sini? Nah, ini juga sama. Y-nya dan Y-1 tukar letak, X-nya turun ke bawah. Jadi menjadi sini DY per Y-1. Ingat min-nya tidak dibawa ya. Min tetap. Kemudian DX-nya pindah ke atas, ini sekali silang. X-nya hilang ke bawah lagi. Tangkap enggak, Min? Halo. Nah, ini persis yang kita kerjakan seperti yang pertama dulu. PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Ya, nak? Kita pisahkan. Jadi pindahkan semuanya ke ruas kiri sehingga kanannya 0. Jadi ini DY per Y plus 1. Min dipindahkan jadi plus. Plus DX per X sama dengan 0. Ini juga. DY per Y min 1. Min dipindahkan jadi plus DX per X sama dengan 0. Kemudian integralkan kiri dan kanan. Integral DY per Y plus 1 tambah integral DX per X sama dengan integral 0. Nah. Oh ya, yang ini DY ini sama enggak dengan integral dari D dari Y plus 1 dari penyebutnya per penyebut. Sengaja kan? Ya, turunan dari Y plus 1 berapa nih? 1 turunkan 0, Y turunannya 1 DY enggak? Turunan Y 1, turunan 1 0, 1 tambah 0 1 kali DY. Ya kan? Kemudian Anda tahu integral DX per X apa? Rumus. Apa hasilnya integral DX per X? Hasilnya ln X. Ya enggak? Integral DX per X adalah ln X. Integral 0 T. Kita lihat dulu. Kalau kirinya ada ln, kanannya jadi C jadi ln C. Nah, ini hasilnya apa nih? Integral T Y plus 1 per Y plus 1 ini. Integral DU per U adalah ln U kan? Integral DU per U adalah ln U. Sehingga integral D Y plus 1 per Y plus 1 adalah ln Y plus 1. Tambah ln X. Sama dengan C kita ubah jadi ln C. Karena ln ini bisa hilang. Nah, di kiri log A tambah log B apa? Log A tambah log B, log AB enggak? Sifat logaritma log A tambah log B hasilnya log AB dikalikan. Kalau log A kurang log B, log A per B. Ya. Jadi di sini terjadi ln apa? Log A tambah log B log AB berarti dikalikan Y plus 1 kali X. Berarti X kali Y plus 1 sama dengan ln T. Ya, ln T. Ln sama dengan ln. Jangan coret ya. Hilangkan ln-nya. Jadi X kali Y plus 1 sama dengan T. Dikalikan X kali Y. XY. X kali 1 X. T-nya pindahkan. Nah, dapatlah yang pertama. Nah, yang kedua. Ini kita teruskan lagi. Oh ya, ini. Siapkan dulu. Oke. Yang ini belum selesai ya. Kita selesaikan dulu. Ini berapa? Sama juga. Integral dari DY per Y min 1. Tambah integral dari DX per X. Kiri integral, kanan integral. Ini kita integral dari penyebut per penyebut. Ya enggak? Di mana? Ini. Turunan min 1 0. Turunan Y 1 DY. Ya, 1 DY. Sama ya. Tambah integral DX per X adalah ln X, integral 0 adalah C. Integral DU per U adalah ln U, U-nya Y min 1 ditambah ln X. C-nya kita kena kirinya ln semua, C-nya jadi ln C. Log A tambah log B, log AB kan? Dikalikan jadi log X kali Y min 1. Jadi ln X kali Y min 1 sama dengan ln C. Ln sama dengan ln. Berarti ln-nya dihilangkan, dikalikan nih X kali Y, XY, X kali 1 min X, C-nya pindahkan ke kiri. Nah,
Ada 2 sama 0, dua-dua nilai 0 kali 0, 0, maka sini solusi umum. PD adalah, nah, kali kan XY tambah X dikurang C, dikali yang kedua XY min X min C. Karena ini 0, ini 0. 0 kali 0, 0. Selesai. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini ya PD tingkat 1 derajat N. N di sini 2 ya. 2. Ada yang kurang jelas? Tinggal dari 3, 2 sudah. Tinggal terakhir adalah PD Clairo. Nama orang juga Clairo. Ya. Oke. Ini sudah dihilangkan ya karena direct foreign tidak diajarkan. Jadi angkatan Anda mulai ada berubah kurikulumnya. Karena PDE, Product Design Engineering, tidak membutuhkan gelombang. Ya kan? Maka PD-nya dimantapkan ini. PD-nya karena ini ada masuk ke matematik modeling, pemodelan matematika. Ya. Kalau area perlu, karena mereka sensor, saya robot. Robot mau hantam dindingnya, ada sensornya, ada jarak bunyi yang nahan. Kalau enggaknya nabrak terus. Jadi dia perlu gelombang. Maka mereka belajar tentang direct Fourier. HP Anda itu sebetulnya fast Fourier transform. Transformasi Fourier cepat. Udah cepat ya, masa Anda kirim SMS baru sampai nanti malam berapa jam? Udah basi. Ini bangunan nih. Ini BC itu singkatan apa BC? Bridging Campus. Anda tidak tahu kan? Kelas ini BC 107. Semua BC kan? Artinya BC itu singkatan dari Bridging Campus. Sebelum ada kampus main kampusnya, ini adalah semuanya di sini semua dulu. Bayangkan setengah ada di sebagian besar ada di Kemanggisan, 3 kampus tambah Senayan segala macam. Di sini yang alam sutranya awalnya sini. Semuanya di sini. Kemudian dipindahin. Bangun selesai. Tempat kosong, ini kosong awalnya. Kabar-kabar hilang semua. Begitu ini ASO-nya pindah ke sini, pasang lagi. Itu pintu dipasang lagi semuanya. Ya. Oke. Selesai. Kita lanjutkan terakhir ini PD Clairo. Setelah PD Clairo kita belajar namanya PD simultan atau sistem persamaan diferensial, itu yang terakhir. Setelah itu kita masuk dengan Laplace transform, transformasi Laplace. Itu ada gelombang tapi tidak seberat dari Fourier. Oke. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, ini adalah high order differential equation, PD tingkat tinggi, yaitu PD Clairaut. Clairaut. Nama orang, Anda bisa cek nanti di Google, di mathematician, maksudnya matematikawan, ya, yang namanya Clairaut. Nah, bentuk umumnya adalah Y sama dengan X dikali dy per dx ditambah fungsi dari dy per dx. Di mana? Sama tadi. Di mana
dy per dx sama dengan P. Don't forget it. Ya, tidak boleh lupa ya. dy per dx adalah P. Sehingga ini bisa kita ganti jadi Y sama dengan XP ditambah fungsi P. Fungsi P. Ya. Jadi disederhanakan bentuknya jadi ini. Kalau kita tulis pakai dy per dx kan bentuknya ramai. Ya. Nah, bagaimana sebentar lagi penyelesaiannya? Ini cara apa penyelesaiannya? Penyelesaian. Ya. Kita diferensialkan terhadap X. Ya. Diferensialkan, jadi yang persamaan ini kita diferensialkan terhadap X. Diferensialkan terhadap X, Y diturunkan apa? Y aksen enggak? Y aksen atau dy per dx. Nah, Y aksen itu kan dy per dx. Terus XP. P itu sendiri dy per dx, fungsi X juga. Ini berbentuk UV enggak nih? Halo? X kali P. P itu adalah fungsi X fungsi X, jadi bentuk UV. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. UV kan? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ditambah fungsi aksen P. Ya. Kemudian Anda tahu dy per dx itu sama dengan P enggak? Ini. dy per dx dengan P. Berarti ini boleh diganti enggak dengan P? dy per dx adalah P. P ya. X aksen berapa? X aksen adalah 1 enggak? Halo? X aksen adalah 1. 1 kali P, P kan? Ditambah X kali P aksen apa arti P aksen? P aksen adalah turunan P terhadap X. Turunan P, U aksen du per dx. V aksen dv per dx. P aksen dp per dx. Enak. Ditambah fungsi aksen P. Oh, ini sorry. Ini waktu diturunkan harus kali P aksen, sorry ya. Kalau fungsi P diturunkan, fungsi aksen P kali P aksen. Ingat enggak dulu? U diturunkan U aksen kali du, sorry. Kalau U pangkat N diturunkan N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Betul enggak? Jadi tetap, jadi kalau P ya, fungsi P turunkan fungsi aksen P kali P aksen. Jangan lupa ini, sekali lupa orang ini. Kali P aksen. P aksen itu adalah dp per dx. Nah ini P sama dengan P. Boleh cari enggak? Berarti tinggal apa? Apa yang tinggal? Yang tinggal 0 kan? Sebelah kirinya 0 sama dengan, kemudian ada yang sama enggak di sini? Anda lihat di sini ada yang sama enggak? dp per dx, dp per dx. Maksudnya itu bisa difaktorkan, dikeluarkan. Jadi yang kanan, yang kirinya tinggal 0, ya, tinggal 0, ya. Yang kirinya tinggal 0 sama dengan itu dikeluarkan yang sama itu ini yang sama dikeluarkan dp per dx. dp per dx dikeluarkan, tinggal apa? Tinggallah x ditambah f aksen p, ya tadi ya, f aksen p. Aku coba bayang deh. Astaga lagi. Nggak terekam dia kan? Benar nggak terekam dia? Coba saya coret sini. Tuh, mana? Nggak keluarkan sini. Pusing nggak ini? Jadi ini harus diambil lagi.
Yang keberapa gini. Pernah sampai 3-4 kali bisa terjadi gitu ya. Ini di forward apa? Di download. Nggak keluar ya. Keluar diulang lagi. Download. Nah, keluar ya. Di atas. Kita lihat. Terekam. Oke. Kita lihat di downloadnya. Mana download? Download. Mana? Oke. Baru deh. Ingat berarti itunya hilang ya. Apa namanya? Share-nya. Jadi download. Nah, ini yang terakhir di mana nih? Jamnya lihat nih. 11.37 ya. Wih, ini kok pusing nih banyak amat. Diganti aja ya. Jadi 3. Kan pusing orang. Ini jadi 5 aja lah sekalian. Tuh 5. Nampak deh. Berarti ini harus kita copy. Kita copy. Masuk lagi. Jadi ini nanti ada yang saya buang tuh ya. Apa? Mana mau dia? Ini copy. Masuk ke base. Kakus 2. Whiteboardnya. Anda lihat jadi banyak ya tuh. Sudah yang ketiga ada. Nanti yang tadi ini harus dibuang ya. Ini harus kita buang. Nah, buang. Lalu ini buka lagi. Ingatkan lagi apa tadi? On auto save-nya. Share filenya. Ya. Ada 2 ya berarti ya. Kita buka ini kok belum kita buka. Open juga. Kita buka. Jadi pasti yang bagian terakhir yang coret-coret itu hilang. Pasti hilang. Tidak terekamnya udah banyak kan. Nah, habis ini tadi kan. Tuh. Halaman berikutnya kosong. Tidak ada. Jelas? Tadi sini apa tadi? P-nya kita coret. Enak. Jadi 0. DP PDX-nya kita faktorkan. Kita keluarkan. Sehingga terjadi sini apa? 0 sama dengan DP per DX kurung itu. Kita keluarkan DP DX. Tinggal apa nih? X ditambah fungsi asen P. X ditambah fungsi asen P. Nah, nanti DP per DX sama dengan 0. Satu lagi, X tambah asen P sama dengan 0. Ini garis silang. Ya, yang ini. Kita garis silang. DP sama dengan 0 DX. Kemudian integralkan kiri kanan. Integral DP adalah integral 0 DX. Integral DP, P. Integral 0, apa tadi? C. Tak tentu ya. P dan C ini dimasukkanlah ke dalam, ini namanya P sama C ini dimasukkan ke dalam soalnya. Soalnya tadi apa tadi? Y sama dengan XP tambah fungsi P. Sehingga ini menjadi Y sama dengan P-nya C. Kali C, CX ditambah fungsi C kan. Nah inilah yang dinamakan persamaan umum. Ya. Ini disebut persamaan umum.
Persamaan umum ini nanti berupa berkas garis singgung. Sedangkan ini menghasilkan dimasukkan juga ke dalam Y sama dengan XP tambah fungsi P setelah dapat hubungan antara X dan P, ini menghasilkan solusi singular. Tulisannya singular ya, tulisannya singular. Bacanya singular. Ini menghasilkan singular. Nah, singularnya ini adalah bisa berupa parabola, bisa berupa lingkaran. Ya. Kemudian persamaan umumnya adalah berupa garis singgung pada singular ya, pada ini ada garis singgung, ada garis singgung, ya, juga garis singgung, garis singgung, garis singgung. Ya. Jadi solusi singular ini adalah tempat kedudukan garis singgung. Ya. Sedangkan persamaan garis singgungnya saking banyaknya disebut berkas garis. Berkas garisnya adalah merupakan solusi umum. Ya, merupakan solusi umum. Jadi bentuk gambaran seperti ini. Paham maksudnya? Halo? Yang singular itu ini ya. Solusi singularnya adalah bisa berupa lingkaran atau parabola. Adalah merupakan tempat kedudukan garis-garis singgung. Bekas garis singgung disebut persamaan umum. Jelas? Halo? Tinggal kita kasih contoh sebentar lagi. Kita contohkan. Oke. Ada pertanyaan ke sini? Halo? Ini the last time, jadi sebentar lagi akan berakhir ya. Mungkin sampai sini ini ya. Ini saya kasih contoh satu lagi. Yang satu contoh dari PD Kelerot. Nanti di rumah Anda latihan ya. Walaupun jawabannya sudah ada, tapi dicoba ya. Baik. Kalau sudah, kita masuk contoh. Nah, yang Y ya, Y sama dengan XP ditambah 1/P. Di mana P sama dengan DY per DX. Selalu ya, always. Nah, bentuk soal ini bisa kita ubah gini enggak? XP tambah P pangkat min 1. Sama enggak? Halo, 1/P itu sama enggak P pangkat min 1? Sama kan? Nah, baru ini diferensialkan terhadap X. Ini diferensialkan jadi apa? Y diturunkan DY per DX. XP UV. UV tambah UV, XP tambah XP, ujung-ujung aksen. Belum share ya? Mati. Berarti dari tadi belum ya? Saya tolong diingatkan tadi. Belum di auto save juga? Mati juga. Aduh. Tadi si kawan lupa. Saya lupa ini. Aduh. Belum ya. Jadi berarti nggak masuk tadi ya? Astaga. Iya, iya. Belum di save tadi. Tadi saya minta diingatkan kan tadi saya. Ini di share. Ini. Ya. Oke, kemudian ada kelupaan itu selalu ya. Saya ulang lagi tadi. Ini yang tadi teorinya
Batu tadi di sini yang tadi ya, salah tadi ya. 0 batu 0 ini langsung rusak kan. Kita ulang lagi ya sedikit ya. Jadi ini 0 tadi dari sebelumnya kita ingat tadi ini P sama dengan P ya. P sama dengan P coret jadi 0. Ini DP per DX-nya bisa kita keluarkan ya. DP per DX-nya. Enak. DP per DX-nya bisa kita keluarkan. Kemudian tinggallah ini ya. Jadinya 0 sama dengan DP per DX kali ya, yang DP per DX sama dengan 0 kali silang DP adalah 0 DX, integralkan kiri dan kanan, integral DP sama integral 0 DX. Kemudian integral DP adalah P, integral 0 DX adalah C. Jadi ini dimasukkan ke soalnya, soal dari PD Clairaut Y dengan XP tambah fungsi P. Berarti ini Y adalah CX, X kali P jadi X kali C jadi CX tambah fungsi C. Ini adalah berkas garis singgung disebut persamaan umum. Kemudian yang ruas teman ini X tambah fungsi aksen P dengan 0. Ini nanti dicari hubungan antara X dengan P. Ya, hubungan antara X dan P atau P-nya berapa X dimasukkan ke dalam PD Clairaut akan menghasilkan solusi singular. Solusi singular ini merupakan tempat kedudukan berkas garis singgungnya. Ya. Jadi garis singgungnya banyak kan? Banyak. Tempat kedudukannya ini bisa berupa parabola atau berupa lingkaran. Ya. Oke. Saya lupa buka. Padahal saya ada di sini juga apa ya? Mikrosotim ini. Baik. Berikutnya kita masuk contoh sekarang. Y sama dengan SP tambah 1 P di mana P adalah D pada X. Nah, 1 P ini boleh nggak saya ubah menjadi P pangkat min 1? Boleh kan? Halo? Boleh. Diferensialkan tak ada X. Jadi Y diturunkan D pada X kan? Y diturunkan D pada X. XP adalah berupa UV. Ini bentuk UV ya. U kali P. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Berarti X kali P tambah X kali P ujung-ujung aksen. Ujung kiri E aksen, ujung kanan P aksen. Betul nggak? X kali P tambah X kali P ujung-ujung aksen. Paham nggak? Nah, kemudian apa? Oh ya, ini baru yang XP tambah apa sini? P pangkat min 1 turunkan apa? Pangkatnya min 1, P pangkatnya dikurang 1. Jangan lupa kali P aksen. Ada P aksen nih. DP PDX ya. Jadi N-nya min 1 kali P pangkat N min 1. Jadi min 1 kurang 1 kali P aksen. D PDX kan P ya. D PDX ganti P. E aksen 1. 1 kali P. P tambah X kali. P aksen adalah DP per DX. Plus kali min. Ini P pangkat min 2 kali P aksen. DP per DX. Nah ini P sama dengan P kan. P sama dengan P coret. Tinggallah 0 ya kan. 0 sama dengan. Ada yang sama enggak sini? Yang sama sini adalah DP per DX. Ya, yang sama. Sehingga dikeluarkanlah DP per DX. Kurung. Tinggallah X dikurang. P pangkat min 2 sama enggak 1 per P kuadrat? Halo. P pangkat min 2 sama enggak 1 per P kuadrat? Ya. Nah ini masing-masingnya 0 kan. Masing-masingnya 0. Sehingga saya tulis ini. Yang pertama. DP per DX sama dengan 0. Nah, ini. Yang kedua adalah apa tadi? X dikurang 1 per P kuadrat sama dengan 0. Ya, masing-masing 0 kan? DP pada X dengan 0. X dikurang 1 per P kuadrat dengan 0. Nah, ini dikali silang. Jadi DP, ini selalu sama ya. DP kali 0 DX, ini tidak berubah. Nih. DP diintegralkan kiri kanan. Kiri kanan. Integral DP P, integral 0 C. Nah, ini dimasukkan ke dalam soalnya. Soalnya apa tadi? Soalnya tadi Y sama dengan apa? Atau kita jawab sini solusi umum. Ini adalah solusi umum ya, solusi umum. Bukan PD ya, solusi umum aja. Garis berkas garis yaitu Y sama dengan dimasukkan dalam XP ditambah
P pangkat min 1 itu seper P. Seper P. Jadi Y sama dengan X kali C, CX enggak? X kali P. P-nya ganti C. X kali C, CX tambah seper C. Jadi inilah bekas garis yang berupa bekas garis singgung. Ya. Nah, kemudian solusi singular yang tempat kedudukan garis-garis persamaan garis singgung tadi, ini X sama dengan seper P kuadrat. Ini boleh nggak tukar letak? Sifat garis silang. P kuadrat sama dengan seper X. Kena. Nah, ini dimasukkan ke dalam, ini mendapatkan solusi singular. Singular. Tulisannya singular, bacanya singular. Salin dari Y sama dengan XP ditambah seper P. Kita masukkan. Y sama dengan, oh, nggak bisa langsung ke sini. Sorry. Ini caranya dikuadratkan. Nggak bisa, karena P nggak ada kan. Kalau P nanti plus minus akan seper X. Mabuk tuh. Jadi caranya kita tidak selesaikan cara gitu, tetapi dengan cara mengkuadratkan. Ya. Ini kita kuadratkan kiri kanan ya. Kita pindahkan sini solusi singularnya tadi Y sama dengan XP ditambah seper P. Itu enggak gitu? Halo? Ya. Nah, kita kuadratkan kiri dan kanan. Y kuadrat sama dengan XP ditambah seper P pangkat 2. Coba. Ini Y kuadrat. Ini kuadrat suku pertama adalah X kuadrat atau SP kuadrat ditambah 2 kali XP dikali seper P. Betul enggak? 2AB tambah seper P kurung pangkat 2. Gitu enggak? Ya, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ya. Jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat kali P kuadrat ditambah. Ini P-nya bisa coret enggak nih? P-nya bisa kita coret. Tinggallah apa nih? 2X. Ya. Ditambah seper P kuadrat. Nah, tadi P kuadrat nilainya berapa? Mana tadi? Ini. P kuadrat nilainya seper X, sedangkan apa tadi? Seper P berapa? Seper P kuadrat. Ya. Atau ini, X, seper P kuadrat adalah X. Betul enggak? Seper P kuadrat adalah X, P kuadrat adalah seper X. Kita ganti di sini. Kita ganti. P kuadrat dan seper P kuadrat. Apa itu? Y kuadrat adalah X kuadrat. P kuadrat nilainya berapa tadi? Halo? P kuadrat nilainya seper X. Ya, diganti. Seper X tambah 2X ditambah seper P kuadrat mana tadi? Seper P kuadrat adalah X. Ini nih. Seper P kuadrat adalah X. Ganti X. Jadi sini Y kuadrat sama dengan, ini coret apa nih? Coret 1X-nya tinggal X tambah 2X tambah X berapa? 3X. Maka Y kuadrat sama dengan, dijumlahkan ini berapa? 4X. Inilah merupakan solusi singular ya. Jadi berbentuknya parabola gitu ya. Enak. Berbentuk parabola ini sebetulnya. Ini berbentuk parabola sebetulnya itu. Kemudian bekas garisnya nanti ini Anda coba gambarkan kalau mau gambar bagus ya. Coba banyak nih. Sana ke sana banyak ya. Nah, ini yang tadi Y kuadrat adalah 4X. Bekas garis inilah yang tadi rumusnya apa tadi? Y sama dengan TX ditambah seper apa? Seper C. Seper P, seper C. Paham? Sudah paham maksudnya? Solusi singular itu adalah tempat kedudukannya. Baik. Ini sudah save. Kemudian akhir ini kita tutup aja ya. Ini lift. Jadi ini end meeting.
Kan?